Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hujjatul lak au 'alaik. Shadaqallahul azim. Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ibnu Katsir menjelaskan mahjura ini dengan mengangkat satu ayat surat Fussilat ayat ke-26, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ayat ke-30 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul berkata, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini, sesungguhnya kaumku mengambil Al-Quran ini mahjuro. Kata mahjuro inilah yang kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan mengangkat satu ayat surat Fussilat ayat ke-26. Surat Fussilat ayat ke-26 ini berkaitan dengan sikap kaum musyrikin ketika mendengarkan bacaan Quran. Mereka membuat gaduh, mereka hiruk pikuk, mereka berlari ke sana kemari, mereka ngobrol. Wa qala alladzina kafaru, orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Quran ini. Wal ghaufi, dan buat gaduhlah di dalamnya. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kalian bisa mengalahkan mereka. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini angkat ini dulu sebelum kita lanjutkan dengan tadabbur. Wal ghaufi, buatlah gaduh untuk mengalihkan perhatian orang dari Al-Quran, untuk mengalihkan perhatian orang dari substansi dari Al-Quran, sehingga berbagai macam kegaduhan dibuat, berbagai macam hal dilakukan untuk mengalihkan jangan sampai kepada fokus utamanya. Karena mafhum mukhalafah dari ayat ini berarti bahwa kalau mereka mendengarkan Quran, mereka mengambil isi Quran, niscaya orang musyrik tidak akan mampu mengalahkan orang mukmin. Itu maknanya. La'allakum taghlibun itu artinya kalau orang Islam membaca Quran tetapi mereka tidak mendengarkan isi Quran, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, tidak mengaplikasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan, maka berarti gampang untuk dikalahkan. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan surah Al-Furqan ayat ke-30 tadi, bagaimana pengaduan Rasul 14 abad yang lalu, sesungguhnya kaum ittakhadhu hadzal Qur'an, kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjuro. Mahjuro itu dari kata hajaro, hijrah, hijrah dari Quran. Ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh Ibnu Katsir, termasuk orang yang hijrah dari Quran. Pertama, orang yang apabila dibacakan Al-Quran mereka tidak fokus kepada apa yang dibaca, mereka berngobrol, mereka membuat gaduh, mereka mengalihkan perhatian kepada yang lain. Ini termasuk dengan
hajram mahjura, hijrah dari Quran. Nauzubillah min zalik. Satu. Yang kedua, orang yang tidak mengimani Quran dan tidak membenarkan isi Al-Quran. Kedua, hajram mahjura, orang yang hijrah dari Al-Quran. Yang ketiga, orang yang tidak berusaha untuk memahami isi Al-Quran dan tidak berusaha untuk mentadaburi. Di sini hubungannya dengan pelajaran tadabur. Yang ketiga, orang yang termasuk dari hijrah dari Quran, bukan hijrah ke Quran, tapi hijrah dari Quran. Orang yang tidak berusaha untuk memahami isi Al-Quran dan tidak berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir, ini termasuk dalam kategori hajram mahjura, hijrah dari Quran. Nauzubillah min zalik. Yang keempat, orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, orang yang tidak melaksanakan perintah Al-Quran, orang yang tidak menjauhi larangan Al-Quran, niscaya mereka pun termasuk hajram mahjura. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua surat ini, ayat ke-30 surat Al-Furqan, kemudian dihubungkan dengan surat Al-Fussilat ayat ke-26 dan penjelasan tafsir Ibnu Katsir tadi dapat menjadi cambuk bagi kita untuk beranjak dari posisi nyaman kita. Kita benahi sikap kita terhadap Al-Quran. Kita benahi perilaku kita terhadap Al-Quran. Dengan harapan mudah-mudahan Quran menampakkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sikap, dan dalam bentuk perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ayat ke-81. 81 terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa huwal khallaqul alim. Allah yang menciptakan langit dan bumi, maha kuasa untuk menciptakan contoh yang dibuat oleh kaum musyrikin, oleh Ubay bin Khalaf. Wa huwal khallaqul alim. Karena Allah maha pencipta, maha mengetahui. Kita teruskan ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama sesungguhnya hanyalah, amruhu ada dua arti amruhu ini, bahkan tiga. Ada yang mengartikan amruhu itu artinya perintahnya, ada yang mengartikan amruhu itu amron itu artinya urusannya, bahkan ada yang mengatakan amruhu itu keadaannya. Saya ulang, innama sesungguhnya hanyalah, amruhu perintahnya, urusannya, keadaannya. Nya-nya ini ketiga-tiganya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di ujung ayat ke-81 disebut khallaqul alim, pencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu sesungguhnya urusannya, sesungguhnya perintahnya, sesungguhnya keadaannya. Bisa kita pahami? Kita ambil saja semua pendapat ulama ini, karena mereka berpendapat dengan dalil, dengan landasan dan dengan dasar mereka masing-masing. Innama amruhu sesungguhnya urusannya, sesungguhnya perintahnya, sesungguhnya keadaannya. Nyanya di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza apabila aroda, kita sering mengenal kata iradah. Aroda menghendaki, idza apabila aroda menghendaki syai'an sesuatu. Kita sambungkan, sesungguhnya perintahnya, sesungguhnya urusannya, sesungguhnya keadaannya. Apabila dia menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, an bahwa yaqul
dia berkata, lahu kepada syai'an itu, kepada sesuatu itu, an bahwa yaqul dia berkata, lahu kepadanya, nyanya ini kembali kepada syai'an, sesuatu, kun fayakun, kun jadi, fayakun maka jadilah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pada hakikatnya merupakan ilustrasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab keraguan, untuk menjawab dugaan, untuk menjawab tuduhan kaum musyrikin berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kun artinya jadilah. Allah tidak membutuhkan kata kun untuk menciptakan sesuatu. Sehingga kata kun di dalam ayat ini merupakan ilustrasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, kata kun dalam ayat ini menggambarkan bahwa Allah tidak butuh kepada sesuatu ketika Allah ingin menciptakan sesuatu. Agak berbelit-belit, tapi saya coba buat sederhana. Ketika Ubay bin Khalaf datang kepada Nabi dengan membawa tulang yang lapuk di jarinya, kemudian diremas, kemudian ditebar ke udara, dan berkata kepada Nabi, apakah engkau meyakini bahwa Allah akan mampu menghidupkan kembali ini? Apa yang bisa kita tangkap dari nalarnya Ubay bin Khalaf ini? Mereka meyakini bahwa seakan-akan Tuhan, seakan-akan Allah membutuhkan alat untuk dapat mewujudkan sesuatu. Karena alatnya sudah tidak ada, karena materinya sudah tidak ada, maka tidak bisa menciptakan sesuatu. Mereka maksud tadi, inilah sebabnya mengapa mereka tidak percaya adanya hari berbangkit. Karena materi manusia itu sudah tidak ada, sudah hancur, sudah Saya contohkan begini. Kalau kita mau membuat donat misalnya dari bahan terigu, bahan bukan alat, maaf, bahan. Kita tidak bisa bikin donat kalau terigunya tidak ada. Seakan-akan kaum musyrikin itu menganggap bahwa Allah tidak mungkin menghidupkan kembali manusia, orang bahannya sudah tidak ada. Bahannya itu tadi tulang belulang yang sudah hancur. Satu. Kata kun di sini untuk memperlihatkan kepada kaum musyrikin bahwa Allah tidak butuh bahan. Allah tidak butuh alat. Allah tidak butuh proses. Kalau donat tadi ada mengadon. Itu bahasa-bahasa ininya. Sehingga masih berhubungan dengan contoh yang dikemukakan oleh Ubay bin Khalaf tadi. Karena dari contoh itu menggambarkan pola berpikir mereka, pola pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengukur Allah, mereka mengukur Tuhan dengan nalar mereka. Mereka lupa bahwa Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Mereka lupa bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya ulang, kata penting ini. Kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka jadilah. Tadi saya katakan bahwa Allah bahkan tidak membutuhkan kata kun. Kata kun dalam ayat ini yang menggambarkan ilustrasi atau mengilustrasikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kun di sini untuk memperlihatkan bahwa Allah tidak butuh sesuatu. Kalau tadi contohnya Allah tidak membutuhkan terigu untuk buat donat, itu kalau dalam bahasa manusia.
Kalau dalam kaitan yang dicontohkan oleh Ubay bin Khalaf, sehingga seakan-akan sesuatu itu terjadi berkaitan dengan tiga hal. Ada bahan, ada alat, ada cara, ada proses. Ini kan yang berkaitan dengan manusia. Manusia tidak mungkin bisa bikin donat kalau tidak ada terigu. Terigu tidak mungkin jadi donat kalau tidak diproses. Butuh alat. Sekali lagi, jangan ukur Tuhan dengan akal kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya ulang. Innama amruhu, amruhu tadi masih ingat? Ada tiga arti amruhu. Jadi kalau ada tafsir Ibnu Katsir, misalnya tafsir Qurtubi, atau terjemah Departemen Agama misalnya, atau terjemahan lainnya menerjemahkan ini, kita sudah memahami ketiga-tiganya dan tidak perlu dipertentangkan, karena sesungguhnya ini bagian masuk dalam tiga terjemahan ini. Amruhu artinya perintahnya, karena amr itu perintah. Amruhu artinya urusannya, amrun urusan, jamannya umur. Min umurid dunia wal akhirah, dari sebuah urusan dunia dan akhirat. Umur, urusan. Amrun itu bisa juga diartikan dengan keadaan. Sehingga amruhu perintahnya, urusannya, keadaannya. Idza aroda, apabila dia menghendaki syai'an, sesuatu, ayyakula, bahwa dia berkata, Allah berkata, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Kun, jadi, fayakun, maka dia menjadi. Saya ulang kembali penjelasan tentang kun tadi. Allah tidak membutuhkan kata kun untuk menciptakan sesuatu. Kata kun dalam ayat ini menggambarkan atau mengilustrasikan akan kekuasaan Allah. Yang kedua, memperlihatkan bahwa ketidakbutuhan Allah kepada makhluk, ketidakbutuhan Allah kepada yang lainnya. Contoh tadi, kalau kaum musyrikin beranggapan bahwa manusia dibangkitkan, baru bisa dibangkitkan kalau materialnya, kalau alatnya, bahannya ada. Karena bahannya sudah tidak ada, mereka meyakini tidak bisa berbangkit. Itu nalar kaum musyrikin. Dibantah oleh Allah. Ayyakula lahu kun fayakun. Ayat ke-82. Innama amruhu, sesungguhnya urusannya, sesungguhnya perintahnya, sesungguhnya keadaan Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu, ayyakula, bahwa dia berkata, lahu, kepada sesuatu itu, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita masuk ayat terakhir. Ayat ke-83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana. Subhana. Sudah ketemu kita di ayat ke-35. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhana, tasbih. Tasbih. Secara bahasa tasbih menjauhkan sesuatu dari sesuatu supaya tidak terjadi pencemaran. Supaya tidak terjadi pencemaran. Nah, di sini berarti bahwa fasubhana, maka maha suci Allah, maka maha suci Allah, allazi biyadihi, yang di tangannya, malakutu kulli syai'in, malakutu kulli syai'in, kekuasaan,
kerajaan segala sesuatu. Kita bisa lihat di akhir surat Ar-Rahman, setelah menjelaskan tentang banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat terakhirnya disebutkan dengan fatabarakallah. Akhir surat Al-Waqiah juga menggunakan kata tasbih, maha suci. Ini artinya bahwa surat-surat yang disebut oleh Rasul memiliki fadilah, memiliki keutamaan, pada esensinya merupakan surat-surat yang bermuatan dengan akidah. Simpul akidah itu ada di tasbih. Memurnikan Allah, membersihkan pikiran, membersihkan persepsi kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali saya suka bahasa itu. Sehingga kalau bertasbih bukan berarti mensucikan Allah, karena Allah maha suci. Bertasbih berarti mensucikan pikiran kita, mensucikan persepsi kita tentang Allah. Ini gelas air bening. Kalau kemudian saya pakai kacamata hitam, maka dia tidak akan terlihat sebening ketika saya tanpa kacamata. Ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penghalang itulah yang harus ditepis. Penghalang itulah yang harus disingkirkan. Bagaimana menyingkirkan penghalang itu? Bil ilmi. Bil ilmi. Bagaimana kita meluruskan persepsi kita tentang Allah? Bagaimana kita meluruskan pandangan kita tentang Allah? Dan kedua-duanya itu tidak mungkin bisa didapat tanpa ilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Setelah berbicara panjang lebar berkaitan dengan meluruskan pandangan, meluruskan keyakinan kaum musyrikin, maka surat Yasin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasubhana. Jadi kalau ini kita jadikan orientasi dalam membaca Yasin, sebagaimana sering saya sebutkan bahwa ada 4 tema utama dalam surat Yasin ini. Pertama berkaitan dengan keesaan Allah. Kedua berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ketiga berkaitan dengan Al-Quran. Keempat berkaitan dengan risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang membaca surat Yasin selesai 4 soal. Dia meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini kebenaran Al-Qur'an, dia meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hasil dari baca Yasin. Kalaupun kemudian dia mendengar, dia mendapati persepsi orang lain berkaitan dengan 4 hal ini berbeda dengan yang dia tahu, maka cukup katakan fasubhana, maha suci Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin angkat satu contoh. Mudah-mudahan ending dari tadabbur Yasin ini dapat memberikan bekal yang luar biasa bagi kita semua. Salah satu di antaranya akidah. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra.
Ini berkaitan dengan ketidakpercayaan orang, berkaitan dengan nalar yang keliru, berkaitan dengan logika yang salah kaum musyrikin, orang kafir ketika itu, berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mana mungkin Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, tidak lebih dari sepertiga malam. Kalau dihubungkan dengan Ubay bin Khalaf tadi, betul, cara berpikir mereka betul, sama. Mereka mengukur Tuhan dengan ini mereka. Saya ingin sebutkan supaya kita jangan mempertuhankan akal. Bukankah dalam sebuah hadis Rasul SAW menyebutkan bahwa nikmat di sisi Allah itu 100, 99 ditahan di sisi Allah, yang satu Allah turunkan ke bumi, Allah turunkan ke dunia. Yang satu ini dibagi rata bagi semua makhluk. Kalau akal kita masukkan dalam konteks nikmat tadi, berapapun IQ seseorang hari ini, dia 0,00000 sekian itu. Mana mungkin yang 0,000 sekian bisa menalar yang 99. Ini kata kunci. Ini kata kunci. Mudah-mudahan dapat memudahkan kita untuk memahami. Fasubhana. Kalaupun ada yang kita tidak tahu, jangan kemudian ketidaktahuan itu membuat satu judge. Cukup kita mengatakan wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin luruskan satu kalimat di sini. Sering sekali, apa karena ketidaktahuan atau karena memang salah dalam melafalkan, salah dalam mengucapkan, kita sering mendengar wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik. Dalam konteks akidah ini salah fatal. Bukan alam. Kalau wallahu a'lam berarti Allah adalah alam. Nauzubillah min zalik. Musyrik. A'lam. A'lam itu komparatif, isim tafdil, artinya lebih mengetahui. Jadi wallahu a'lam. Mudah-mudahan melalui momen tadabbur ini kita dapat membetulkan ucapan ini. Bukan wallahu a'lam. Nauzubillah min zalik. Saya ulang. Wallahu a'lam. Alif, ain, lam, mim. A'lamu. Tulisannya a'lamu, artinya lebih mengetahui. Jadi wallahu dan Allah a'lamu, lebih mengetahui. Ada dua iktiraf di sini, ada dua pengakuan di sini. Pertama, pengakuan bahwa dia tidak tahu, yang paling tahu, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalimat itu. Itu kalimat akidah. Kita biasanya kebanyakan mendengar orang mengucapkan itu, kita coba ucapkan kembali, tapi tidak melihat kepada tulisannya. Inilah banyak kesalahan kita dalam mengucapkan sesuatu. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali. Fasubhanallazi, maka maha suci zat yang biyadihi malakutu kulli syai'in, di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Kembali lagi ke ayat sebelumnya, kembali lagi menepis anggapan, menepis dugaan kaum musyrikin berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disebut malakutu kulli syai'in, kekuasaan, kerajaan terhadap segala sesuatu, orang tidak akan berpikir lagi tidak mungkin, kalau tidak ada sebab tidak mungkin ada akibat. Tidak. Itu dalam konteks manusia, iya. Sehingga kalau ini dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan,
Kita tidak akan pernah berpikir mentok. Orang yang akidahnya kuat tidak akan pernah putus asa. Orang yang memiliki akidah yang kuat tidak akan pernah menemukan jalan buntu dalam hidupnya. Malakutu kulli syai'in. Satu. Kedua, wa ilaihi turja'un, dan kepada yang menguasai segala sesuatu, kepada yang merajai segala sesuatu itulah turja'un, kalian dikembalikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita simpulkan ayat 82, 83. Ayat 82 tadi mengilustrasikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan bahwa Allah tidak membutuhkan makhluk dalam penciptaannya. Allah tidak membutuhkan bahan. Allah tidak membutuhkan alat. Allah tidak membutuhkan proses. Bahkan saking mudahnya kun fayakun. Satu. Kedua, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya malakutu kulli syai'in, kekuasaan atas segala sesuatu. Mari kita iringi tasbih kita dengan terus menambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita iringi tasbih kita, karena tidak mungkin sempurna tasbih kita tanpa diiringi dengan ma'rifatullah. Terakhir, wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian semua dikembalikan. Kepada Allah kita semua kembali. Kita berharap bukan dikembalikan, tapi kita berharap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahman dan rahim Allah kita dapat tuntaskan tadabbur Yasin 83 ayat. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan sesuatu yang positif berkaitan dengan sikap kita terhadap Al-Quran, khususnya surat Yasin. Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.